30.000 untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, 5.000 untuk kampung nelayan Merah Putih. Jadi insya Allah nanti awal Agustus itu sudah selesai mereka mengikuti pelatihan dan langsung kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang juga bersamaan dengan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapan yang sudah selesai dibangun. Mekanisme penempatan manajer itu gimana? Ya, nanti disesuaikan dengan asal daerahnya mereka masing-masing. Berarti mulai ditempatkan mulai Agustus? Agustus awal, tanggal minggu pertama bulan Agustus. Pak terakhir. Tidak ada perubahan. Sampai sekarang masih 30.000. Kan nanti bertahap, baru setelah itu nanti tahun depan nanti pembangunan seiring dengan proses pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya. Pak terakhir Pak, mengenai Kopdes yang jauh dari pemukiman seperti apa Pak tanggapannya Pak? Apanya? Terkait pembangunan Kopdes yang jauh dari Ini pemukiman. jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya tidak bisa dikatakan apa, itu kan sedikit persentasenya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan pikirkan, kita akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang ideal. Tapi kalau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di sosial media, jumlahnya kurang dari 10. Dari 30.000 yang sudah sedang dibangun 23.000, sekarang yang sudah selesai 100% 14.000 gitu. Tapi itu akan direlokasi nggak Pak? Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya. Tapi itu kan ada proses verifikasi validasi, melibatkan kementerian lembaga yang lain juga untuk itu, dan kita akan kembalikan bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga. Maret, Presiden punya ide besar untuk membentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, Maret sampai dengan Juli itu terbentuk badan hukumnya sebanyak 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, data yang masuk, ini soal data juga ngeri-ngeri sedap juga, karena tanahnya harus sesuai, ada batas minimum kecukupan luas lahannya, terus kemudian lokasi lahannya pun juga harus sesuai dengan standar kita. Kalau dengar Bapak Menteri Koperasi, pasti yang di top of mind kita koperasi Merah Putih. Merah Putih, program yang digadang-gadang nih bisa menaikkan ekonomi rakyat sampai ke tingkat desa. 80.000 unit di seluruh Indonesia. Maret harus sudah rampung. Itu pasti lagi pusing nih Pak Menteri ini. Tapi banyak netizen nih yang nanya, sebenarnya Koperasi Merah Putih itu apa? Apa dulu deh? Emangnya itu program yang kayak gimana? Teknisnya seperti apa? Mungkin bisa jelasin dari basic dulu deh. Yang pertama kan sebenarnya koperasi itu adalah merupakan sokoguru perekonomian nasional. Sokoguru itu tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya justru koperasi itu adalah merupakan badan usaha yang menjadi lokomotif dari perekonomian nasional. Zaman tahun 45 ada Undang-Undang 45, ada pasal 33. Pasal 33 itu cerminannya, refleksinya adalah sebenarnya koperasi, karena ada asas kebersamaan, ada asas kekeluargaan, ada asas gotong royong. Nah, kemudian tahun 60 juga para tokoh termasuk di dalamnya adalah Pak Margono Joyo Hadikusumo yang merupakan kakeknya Pak Presiden, ikut merumuskan tentang pola pembangunan semesta berencana yang di dalamnya itu ada konsep tentang democratic rural development, ada konsep tentang koperasi dan desa sebenarnya. Tapi kemudian terus dilanjutkan di era Orde Baru, koperasi masih eksis. Koperasi pada saat itu ada yang punya bank, kalau Deta tahu Bukopin, itu Bank Umum Koperasi Indonesia, tapi sayangnya sekarang udah lepas ke Korea. Ada Gabungan Koperasi Batik Indonesia yang gedungnya itu ada di Semanggi itu. Itu GKB itu singkatan Gabungan Koperasi Batik Indonesia, punya pabrik tekstil,
punya industri garment dan lain sebagainya. Ada gabungan koperasi susu yang banyak peternak sapi perah dan lain sebagainya. Nah, ada Inkut, ada KUD yang punya gudang-gudang lantai kering untuk menjemur hasil produk tanaman pangannya petani dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat reformasi itu sisi positifnya adalah bahwa kita masuk ke era yang demokrasi. Secara politik sih kita menemukan positif, banyak hal yang positif. Tapi ketika kita bicara tentang ekonominya, ternyata dulu kalau Deta dengan Robert Hafid. Ingat itu ada waktu itu Michael Kamdesu, Direktur Eksekutif International Monetary Fund, memaksa pemerintah Indonesia untuk menandatangani letter of intent. Yang di dalam semangat letter of intent dari itu adalah negara diminta untuk minggir atau berkurang perannya untuk ngatur sistem dan praktek ekonomi. Nah, ekonomi dan praktek yang hidup kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Nah, disitulah kemudian mulainya proses marginalisasi koperasi. Akhirnya sistem ekonomi Indonesia banyak didominasi oleh korporasi atau badan usaha swasta atau BUMN. Nah, hampir 3 dekade, hampir 30 tahun, kemudian memunculkan di satu sisi korporasinya makin membesar, menjadi konglomerasi, bahkan terus kemudian masuk ke ranah-ranah yang lain, menjadi oligarki, kemudian koperasinya menjadi kecil, hanya simpen pinjem, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian yang oleh Pak Prabowo ketika menjabat sebagai presiden, beliau langsung menyatakan bahwa negara harus hadir lagi. Jadi letter of intent IMF-nya disobek, taruh laci lagi, nggak bisa. Karena kalau negara tidak hadir, itu nanti ekonominya akan tidak adil. Nah, negara harus hadir untuk mengatur kembali supaya sistem dan praktek ekonomi ini bisa menjamin bahwa semua orang punya hak yang sama untuk maju, kaya dan sejahtera. Naik kelas gitu. Nah, disitulah kemudian ketika kami mendapatkan amanat di Kementerian Koperasi, cepat kejar ketinggalan badan usaha koperasi untuk mengejar ketinggalannya dengan BUMN dan badan usaha swasta. Baik dari sisi asetnya, baik dari sisi volume usaha kegiatannya, maupun dari partisipasi masyarakat untuk menjadi anggotanya. Nah, Maret, Presiden punya ide besar untuk membentuk 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, itu beliau, Presiden mengeluarkan instruksi Presiden. Di dalam instruksi Presiden itu ada 18 kementerian lembaga terlibat, ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga terlibat. Kemudian keluar Perpres, ada Satgas yang dibentuk. Saya kebetulan menjadi koordinator ketua pelaksana hariannya. Nah, Maret sampai dengan Juli itu terbentuk badan hukumnya sebanyak 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, pembentukan proses badan hukumnya itu nggak mudah. Pasti. Bukan kayak kita bikin PT ngumpulin 3 orang terus 80.000 ya. Enggak. Ini melalui musyawarah desa khusus. Jadi orang desa juga dilibatin? Terlibat dalam musyawarah, itulah yang kemudian memang butuh waktu dalam proses pembentukan badan hukum koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Alhamdulillah dengan semua dukungan dan kerja bersama-sama, akhirnya bulan Juli, Maret, April, Mei, 3 bulan lah efektif tuh 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih secara legalitas terbentuk. Nah, dari Juli, itu kan tanggal 21 Juli, ke Oktober sekarang, ada tenggat waktu 3 bulan yang kemudian kita pergunakan untuk melakukan berbagai relaksasi aturan, kemudian peraturan-peraturan menteri-menteri, kemudian ada juklak, juknis, ada beberapa surat edaran yang kami perbaiki semua direlaksasi supaya kita bisa
mulus masuk ke tahap operasionalnya. Oke. Nah, sekarang Oktober kemarin kita juga sudah mulai melaksanakan dimulainya pencanangan pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai serta sarana pendukung yang lain-lainnya. Per hari ini sudah, tadi barusan saya rapat nih, 2.500 titik yang sedang dibangun, gudang-gudang gerai dan sarana pendukungnya. 4.441 kira-kira minggu depan udah akan dimulai lagi pembangunan, menyusul nih, karena terus paralel nih. Nah, data yang masuk, ini soal data juga ngeri-ngeri sedap juga, karena menginventarisir data tanah-tanah di desa itu tidak mudah juga. Itu kita inventarisir tanah-tanah milik negara, provinsi, kabupaten, kota, pokoknya tanahnya harus sesuai, ada batas minimum kecukupan luas lahannya, terus kemudian lokasi lahannya pun juga harus sesuai dengan standar kita. Ada 7.319 yang sekarang sudah ready masuk datanya, tetapi itu kan tetap harus dilakukan verifikasi secara faktual. Nah, kenapa harus ngebut seperti itu? Karena dalam pernyataan resmi Presiden ketika rapat Kabinet Paripurna di Istana menyambut 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, itu Maret 2026 Presiden ingin 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini selesai dibangun fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukungnya, serta bisa mulai operasional. Itu kurang dari 4 bulan, Pak. Pusing deh Pak ya. Potong Natal tahun baru. Enggak, Oktober, November, Desember, ya, 5 bulan. 5 bulan. Oke. Tidur aman Pak? Tidur aman. Tadi cerita muter-muter terus. Ini harus terkoneksi sama pintu langit supaya ada energi lebih yang bisa menjalankan Pasti ini banget tuh ya. Jadi kelihatan memang, jangan bilang berat, ini namanya perjuangan. Tapi tidak ringan. Iya. Tapi kalau ini berhasil, seperti yang diamanatkan oleh Presiden, 80.000 koperasi desa itu artinya kita membentuk 80.000 badan usaha di 80.000 desa dan kelurahan.